Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EGTV. Tema kali ini benar-benar bisa dibilang panas karena 1 tahun dari sekarang akan ada nama-nama calon presiden di 2024. Hadir di studio EGTV tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Kita sapa satu persatu. Ada Bung Bernard, selamat malam Bung. Selamat malam Mas Gun. Selamat malam pemirsa SCTV. Ada Bung Emmanuel, biasa disapa Bung Noel. Selamat malam Bung. Selamat malam EGTV. Ada Bung Ahmad Yani, selamat malam Bung. Ya, selamat malam. Jadi pemirsa EGTV, Ganjar Pranowo merupakan putri yang diidam-idamkan berbagai partai politik. Kemarin juga ada survei dari LSI juga menyebutkan siapapun dipasangkan oleh Ganjar Pranowo, dia akan meningkat elektabilitasnya. Namun kita jangan lupa, para partai politik ini sepertinya ada maksud tertentu. Jadi kita akan bahas satu persatu oleh para tokoh eksponen pemuda Indonesia. Jadi pertama Bung Noel nih. Jadi Bung Noel udah beberapa minggu nih kalau kita pantau di Google, di berita-berita efeknya sangat-sangat luar biasa Bung. Jadi ada yang Ganjar kakinya diikat, mohon dilepaskan oleh PDIP. Jadi gimana itu maksudnya Bung? Silakan. Ya, pernyataan itu sebetulnya sih didasari oleh keseimbangan demokrasi. Artinya Ganjar ini kan kader partai lah ya. Kita lihat Mbak Puan juga kader partai. Dalam hal ini PDIP sukses lah mengkader kadernya yang akhirnya itu menjadi pemikat pilihan di luar PDIP. Artinya partai ini berhasil dalam mengkader sampai akhirnya publik melihat Ganjar ini sosok yang dalam kontestasi politik di 2024 itu menjadi pilihan atau idaman rakyat hari ini. Nah hari ini problemnya Mas Ganjar kan seperti tersandra lah atau terikat kakinya. Di sisi lain kita lihat Mbak Puan bebas lah ya, melenggak-lenggok dirinya dalam proses menghadapi kontestasi 2024 nanti. Nah ini kan menurut saya tidak fair juga. Seharusnya rakyat dikasih pilihan-pilihan yang terbaik. Terbaik itu biarkan dua-duanya berkompetisi tanpa menghilangkan ideologi dan juga program partainya. Nah, seharusnya partai bisa memberi pendidikan politik ke rakyat, karena kan kita jenuh ya, udah tidak nyaman dengan situasi hari ini. Kita hanya dipertontonkan seakan-akan ada semacam keraguan di tengah publik berkaitan dengan persoalan 2024 ini. Rakyat menginginkan, kan udah ketahuan lah. Beberapa riset lembaga survei itu arah dan muaranya itu udah pasti ke Mas Ganjar. Apalagi ada beberapa simulasi lembaga survei yang kredibel ya. Misal CSIS, kemudian Carta Politika, kemudian kemarin juga LSI. Kalau kemarin simulasi yang dilakukan oleh CSIS kan dari 14 simulasi kemudian turun menjadi 7, kemudian menjadi 2. Ujungnya dari awal adalah Ganjar pemenang. Terus kemudian simulasi yang ke-7 dikecilkan lagi, Ganjar menang. Terakhir head to headnya Ganjar kalah. Tapi ini membuat kita sebagai pendukung Mas Ganjar semakin termotivasi dalam menggalang dukungan ke Mas Ganjar itu sendiri. Nah kemudian ada lagi lembaga survei Carta Politika. Atas dia mengeluarkan survei Ganjar itu secara kalkulasi hitungan elektabilitas Mas Ganjar itu sudah di atas 32%. Itu angka psikologis. Angka psikologis ini juga akan menentukan kemenangan. Tuh, nah kita lihat kemarin lagi lembaga survei dari LSI mengeluarkan juga ya siapapun yang bergandeng atau menjadi tandemnya Mas Ganjar untuk 2024 nanti
Mas Ganjar sebagai pemenangnya. Entah itu ditandemkan dengan misalnya dengan Pak Prabowo, Anies Baswedan, kemudian Airlangga Hartarto. Jadi kemungkinan-kemungkinan untuk 2024 ini ya bisa terjadi gitu loh. Tapi juga harus kita pahami ada kuda hitam lagi di situ, ada Bukoviva, kemudian ada Ridwan Kamil. Gitu. Nah kita tahu kan suara pemilih itu terbesar itu pertama Jawa Barat, kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Timur. Artinya Pulau Jawa lah ya, Pulau Jawa. Nah secara politik ini juga harus menjadi pertimbangan Megawati ke depan dalam mengambil sebuah keputusan politik. Karena kalau salah, basis di bawah ini harus bawa pendukung partai yang punya sejarah melakukan perlawanan terhadap Orde Baru ini akan ketinggalan basisnya, akan ditinggalin. Makanya saya sampai detik ini punya keyakinan lah ya, dengan elektabilitas Mas Ganjar di atas 32 itu kan angka psikologis. Kemungkinan besar akan bisa lebih naik lah ya, akan bisa lebih naik. Kemudian juga dampak elektoral. Siapapun hari ini yang mendukung Mas Ganjar itu pasti punya dampak elektoral. Apalagi kita lihat Mas Ganjar ini kan kader PDIP. PDIP pasti diuntungkan oleh elektoral yang hari ini publik memilih Mas Ganjar. Jadi kalau seandainya Mas Ganjar dipilih atau diputuskan bahwa PDIP akan memutuskan Mas Ganjar untuk 2024, saya yakin PDIP akan mendapatkan suara yang begitu besar. Nah, dampak elektoral ini yang saya yakini bahwa nanti Bu Mega akan mengambil keputusan yang benar. Selain elektoral kan ada yang namanya elektabilitas. Elektabilitas ini juga menjadi penentu juga. Karena ini bicara basisnya riset loh. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Bukan basisnya partisan. Kalau partisan kan udah pasti lah ya. Mereka akan kecenderungan lebih subjektif. Kan ini riset hasil objektif yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang hari ini bermunculan. Seperti itulah kira-kira Mas. Oke, Bung Noel, nanti kita akan bahas tadi limpahan suara atau elektabilitas partai atau bahasa kerennya efek ekor jas. Ya. Oke, Ya. jadi kita langsung ke Bung Bernat. Jadi sosok potensial menurut Bung Bernat untuk 2024 sebenarnya siapa? Tadi Bung Noel sudah menjelaskan berbagai lembaga survei siapapun yang dipasang Ganjar dia pasti akan naik. Silakan Bung Bernat. Oke, terima kasih Mas Gun. Jadi begini, jadi rakyat Indonesia ini sekarang ini sudah cerdas. Apalagi dengan media yang sudah ada, ini rakyat dari pojok ke pojok sudah melihat. Dan rakyat sekarang ini pun sudah merasa terangkat ya tentang dengan kepemimpinan Jokowi ini. Makanya rakyat melihat bahwa setelah pasca Jokowi ini ke depan, ini tongkat estafet yang bisa mengikuti jejak cara memimpin sebuah daerah atau nanti bakal yang memimpin negara. Ini sampai saat ini rakyat melihat ada di Ganjar. Dan saya sepakat apa yang disampaikan dengan tadi Bang Noel tadi, bahwa survei-survei itu sudah membuktikan bahwa Mas Ganjar ini di atas. Cuma sayangnya gini, Mas Ganjar ini beliau bukan ketua umum partai. Dan beliau bukan penentu bisa maju seperti apa yang di Prabowo atau Mas Airlangga. Mas Airlangga adalah ketua umum partai, dia bisa menentukan. Nah, Mas Ganjar ini kan dia anggota partai. Nah, ini yang menjadi dilema. Padahal kita tadi sampaikan Mas Noel bahwa masyarakat di bawah ini semua sudah ingin ke Ganjar. Nah ini dilema.
ini yang jadi apa ya? Jadi selama ini kita lihat sikap Bu Mega atau apa cara berpolitik Bu Mega dalam menentukan pilihannya untuk mulai dari kepala daerah sampai ke presiden itu di last minute. Nah, ini di last minute baru dia akan memutuskan. Ini sayang bahwa masyarakat sekarang di bawah ini sudah putar mayoritas banyak ke Ganjar. Di antara seluruh partai apa kader-kader PDI, elektabilitas Mas Ganjar nggak ada yang kalahkan kok di PDI. Nah ini yang takutnya di kemudian nggak tahu, kita masih bertebak-tebak, siapapun nggak bisa menebak apa putusannya Bu Mega. Nah, sedangkan masyarakat di bawah ini sang cinta Mas Ganjar tadi ini ya Mas Gun. Kalau ini nanti sampai Bu Mega salah pilih, satu seperti tadi analisa dari Bang Noel bahwa PDI akan jatuh. Tetapi kita ini tidak melihat tentang PDI mau jatuh tidak. Kita ini melihat penerus bangsa ini siapa. Karena negara ini butuh pemimpin yang cantik. Jadi kalau ke depan tadi, kalau saya tuh begini, saya langsung aja to the point. Kalau kelamaan Mas Ganjar dipinang, saat ini yang sudah bisa lolos, lihat yang berkoalisi yang lolos ya. PDI bisa mencalonkan, lolos dia ada punya PT sampai 20% lebih. Nah saat ini yang sudah mengikat, contoh kemarin itu yang mendaftarkan pemilu bareng, jelas Gerindra dan PKB. Nah, jadi kalau seandainya Mega gantung terlalu lama nanti bukan Mas Ganjar, kalau saya pikir lebih bagus Pak Prabowo cepat pinang ini Ganjar. Biar Mas Ganjar ambil spekulasi, rakyat akan mendukung Mas Ganjar kalau memang terpaksa harus meninggalkan PDIP. Saya gitu ya. Saya pikir gitu dulu Mas Gun. Saya sementara gitu. Oke, Bung Bernat. Kita ke Bung Ahmad Yani nih Bung. Di sosok Erlangga Hartarto juga dalam survei-survei juga selalu digandingkan oleh Ganjar. Jadi banyak pihak juga menyebutkan framing. Tapi beberapa kingsmaker juga ada JK, ada Surya Paloh, ada SBY. Sepertinya membuat permainan-permainan hingga dia punya ada rahasia di November 2024. Jadi sosok-sosok yang bermunculan ini Puan sengaja juga dikarbit, AHY juga sengaja dikarbit, dan Erlangga maupun Puan adalah dua tokoh yang dibidik oleh para kingmaker dalam yang tadi yang saya sebut. Silakan analisanya, Bung. Ya baik ya, sukses EJTP ya untuk politik ke depan ini. Kita harap EJTP ini bisa terdepan dalam kajian-kajian politik jelang 2024 yang mungkin akan pertarungannya akan sengit. Tapi saya langsung ke pokok permasalahan langsung ya, supaya ini gambaran kepada pemirsa juga kepada publik bahwa sebelum Ganjar ini kemarin 2 hari yang lalu ya, LSI sudah menggandengkan Airlangga Ganjar dan terbukti survei LSI ini tidak abal-abal. LSI kita tahu punya kapasitas yang cukup diakui di negeri ini menjadi rating tertinggi. Sekarang kalau kita katakan Golkar itu pecah sampai hari ini, walaupun kemarin Bung Akbar itu sudah menyatakan secara sinyal mendukung Anies, tapi belakangan beberapa media sudah mengatakan bahwa beliau solid untuk memilih Airlangga. Tapi bukan itu yang saya lihat, bahwa kita harus kaji ulang kembali bahwa PAN sebagai partai yang bergandengan dengan Golkar ini sudah mencukupi untuk mengusung satu capres dan cawapres. Sampai hari ini KIP walaupun ditinggalkan P3 mungkin ya dalam kajian kita karena P3 sudah berganti imamnya, dan kita ketahui juga beberapa daerah sesudah berganti imam P3 ini juga kita lihat kemarin beberapa daerah juga sudah mengusungkan untuk Ganjar diusung menjadi capres. Oleh sebab itu kita harus ingat lagi bahwa PAN beberapa waktu yang lalu sudah juga menjagokan beberapa orang untuk menjadi capres. Salah satunya adalah Ganjar, ada Erick Thohir, ada Zulkifli Hasan. Artinya peluang Ganjar itu untuk bergabung ke Airlangga ini sangat-sangat memungkinkan. Kenapa sangat memungkinkan saya katakan? PAN sudah memang tidak dalam tanda petik tidak mengusulkan, walaupun Zulkifli Hasan ada di sana, kita ketahui surveinya juga masih jauh.
sehingga ada alternatif Air Langga ini harus digandengkan dengan Ganjar Pranowo. Dan menjadi pertanyaan bagi kita sesudah hampir beberapa bulan ini KIP kemarin mengumumkan tentang soliditasnya untuk mengusung capres dan cawapres, tapi belum mengklirkan seperti Nasdem siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden. Sehingga kemungkinan untuk menggandeng Ganjar dengan Air Langga ini sangat-sangat memungkinkan. Dan ini akan menjadi pesaing kuat terhadap kandidat-kandidat lainnya. Oleh sebab itu, kalaupun ada wacana-wacana lain tentang Ganjar ini mungkin ke Anies, yang kita tahu lah ini ya rekan kita ini GP Mania ini Ganjar Pranowo juga beberapa hari yang lalu juga menggandengkan dengan Anies. Kita ya mungkin peluangnya ada, tapi mungkin beliau mungkin nanti bisa ditanyakan bagaimana peluangnya. Tapi kalau saya secara pribadi sangat mengapresiasi Ganjar ini dipinang dan masuk ke lokomotifnya Air Langga Hartarto atau Golkar. Kenapa? Kita ketahui Golkar ini adalah salah satu partai yang solid, yang punya kader-kader yang memang lebih dalam tanda petik dia tidak masuk ke pertarungan yang sengit antara 2019 itu antara Prabowo dengan grup Pak Jokowi lah kita bilang, secara persis tidak masuk ke dalam peta pertandingan. Sehingga lebih cenderung dia berada di sisi tengah dalam permainan ini. Sehingga Ganjar masuk ke sana akan lebih diterima daripada Ganjar itu masuk ke Prabowo atau masuk ke Anies Baswedan. Saya melihat kajiannya demikian, Pak Gun. Mungkin kawan-kawan bisa punya pandangan lain ya. Oke, terima kasih Bung Ahmad Yani. Kembali ke Bung Noel. Jadi udah kita dengarkan apa pandangan dan analisa dari Bung Bernard, Bung Ahmad Yani. Tapi kalau misalkan nanti ada beda ini silakan boleh ditanggapi ya. Misalkan Bung Noel tidak sepaham dengan Bung Ahmad Yani atau Bung Bernard, boleh saling ini. Jadi kita kembali tadi ke gambaran yang Bung Noel ceritakan bahwa elektoral maupun elektabilitas menjadi taruhan partai-partai politik. Jadi pancingan-pancingan parpol dengan menokohkan seseorang seperti Ganjar, Anies, itu ujung-ujungnya mereka hanya untuk dapat tadi limpahan suara dari tokoh-tokoh ikon yang tadi saya sebutkan sebagai efek ekor jas. Jadi menurut Bung Noel sendiri, kalau dilihat berita hari ini ada, kalau saya pikir nih ada cenderung juga ada situasi permainan daripada kingmakers. Jadi sengaja beberapa orang mengganggu Jokowi dengan menerbitkan ijazah palsu lah apalah. Ini kalau kita ngelihat framing berita sepertinya Jokowi tidak dimasukkan dalam kingmakers. Jadi hanya ada JK, SBY dan Surya Paloh. Dan Ganjar Pranowo ini sendiri menjadi target untuk disingkirkan, ini dugaan ya, kita ngomong dugaan oleh 3 kingmakers ini. Silakan tanggapannya Bung Noel. Oke. Terima kasih. Saya tidak melihat persoalan itu menjadi dasar. Karena konsentrasi kita kan bicara tentang 2024 dan Ganjar. Nah, tapi di atas itu semua yang kita inginkan lagi adalah bagaimana demokrasi kita lebih baik. Karena saya tidak mau terjebak soal dukung-mendukung tanpa melihat atau kita mengesampingkan substansi demokrasi itu. Karena bicara tentang pesta demokrasi, bagaimana menggembirakan rakyat dalam pesta itu sendiri. Nah, pesta itu kan harus diiringin oleh gagasan-gagasan yang bisa membuat rakyat itu senang. Itu. Jadi kalau seandainya demokrasinya kembali ke 2017 dan 2019 yang menurut pandangan saya itu demokrasi yang paling brutal. Karena di situ caci maki, hoax, ujaran kebencian dan ujaran kekerasan. Lantas itu lagi bisa diterapkan 2024. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Makanya berkali-kali saya coba bicara tentang rekonsiliasi. Kedua, saya juga bicara tentang Ganjar dengan siapa. Saya juga mewacanakan Ganjar dengan Anies, Ganjar dengan Pak Prabowo, Ganjar dengan siapapun lah.
kader bangsa yang apa ingin 2024 nanti itu selain ada gagasan yang dibawa buat bangsa ini, basis kepemimpinannya adalah bagaimana rekonsiliasi itu. Karena ini penting sekali kalau seandainya demokrasi kita masih bicara tentang dukung-mendukung, saya takut polarisasi di 2024 itu terjadi lagi seperti 2019. Dan ini apa? Akhirnya bangsa ini tidak akan pernah maju. Karena kita hanya berpikir tentang ya udah dukung ini aja. Karena kita belajar dari kejadian apa? Malang. Supporter sampai meninggal. Kenapa? Dukung klubnya. Apalagi ini nanti. Mau berapa lagi korban kita. Gitu. Walaupun saya sangat berduka sekali ya atas kejadian Malang kemarin itu antara Arema dan Persebaya. Itu menjadi catatan apa kita bersama lah, itu menjadi duka bangsa ini. Kita tidak mau anak bangsa ini harus menjadi korban atas apa? Salah-salah pilihan yang sangat fanatik ini. Dan ini miris buat saya. Gitu, Mas. Oke, kita fokus ke Ganjar ya. Jadi Ganjar kan isunya kan kemarin juga pada diskusi kemarin tuh banyak kasus-kasus yang memang membuat Ganjar tersandera. Contohnya seperti EKTP atau dia tidak memiliki tiket untuk maju. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang memang membuat Ganjar nih nggak bisa kemana-mana. Atau memang ada tadi yang saya sebutkan bahwa memang ada kingmakers yang membuat Ganjar tidak bisa dicalonkan. Soal IKTP kan sudah dijelaskan ya. Itu sudah melalui mekanisme di KPK. Dan KPK sudah menyampaikan dan itu sudah clear bahwa tidak terbukti. Nah, soal tadi tiket itu memang menjadi pertanyaan publik dan bukan menjadi pertanyaan di forum ini. Bahkan itu luas di publik juga menanyakan. Kalau Bang Noel mencalonkan Mas Ganjar, tiketnya siapa? Di sisi lain tadi sudah disampaikan Bung Bernard atau Bung Yani. Anies sendiri sudah mendapatkan tiket baru walaupun 3/4 ya. Baru dari Nasdem. Nah begitu juga Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan full ya sudah mendapatkan. Koalisi Gerindra dan PKB itu sudah mendapatkan 1 tiket. Nah tinggal ada 2 tiket lagi nih. 2 tiket KIB dengan 1 tiket dengan koalisinya. Tapi kemarin sudah P3 sudah bicara tentang dukungan bulatnya ke Mas Ganjar. Nah tinggal memang kita menunggu hari ini PDIP. Yang saya khawatirkan kalau PDIP memainkan emosional publik hari ini yang begitu kuat ke Mas Ganjar. Yang saya khawatirkan ketika rakyat ini sudah malas, sudah capek, letih, tidak ada kepastian. Yang akhirnya apa? Ya ini bisa seperti peristiwa waktu Ahok. Pas Ahok semangat publik kan luar biasa. Lantas kemudian PDIP dengan kader-kadernya menolak Ahok, kemudian PDIP mendukung Ahok, ujungnya untuk kedua kalinya kalah. Dan saya jangan sampai ini terjadi, karena gini, kalau seandainya PDIP tetap memainkan peran hal yang seperti ini, saya yakin nanti PDIP jangan-jangan punya kontribusi besar dalam mengalahkan Mas Ganjar itu sendiri. Gitu. Jadi gini Bung Noel, mungkin saya mau tanya. Kira-kira menurut Bung Noel, ya kita ini kan tahu semua. Kira-kira menurut pendapat Bung Noel, berani nggak Mas Ganjar bila dipinang oleh partai lain, berani tidak dia meninggalkan PDIP? Karena ini kita bicara bangsa loh ya, kita bicara bangsa dan saat ini Mas Ganjar itu sudah seorang bangsa negarawan, ya. Betul, maksudnya dia berpartai. Tapi kan ini kita bicara tentang negara, berbangsa. Nah, kira-kira menurut Bang Noel, berani tidak Mas Ganjar? Oke, itu menjadi pertanyaan publik juga ya. Mas Ganjar berani atau tidak? Secara etik, dia sebagai kader, sebetulnya ketika dia di kader udah milik bangsa ya kan. Harusnya menjadi tingkatannya lebih tinggi lagi, bukan lagi menjadi kader partai, tapi menjadi kader bangsa. Nah, karena mungkin saya nggak tahu keberaniannya seperti apa. Kalau saya sih harapan saya Mas Ganjar harus punya keberanian, gitu. Harus punya keberanian untuk
mengambil pilihan-pilihan politik yang lebih strategis. Karena kenapa? Kita akan bicara soal kepemimpinan. Gitu loh. Kita bicara soal kepemimpinan, lantas kita bicara tentang bangsa ini. Yang paling penting gini, tidak dihianati bangsa ini, tidak dihianati ideologi partainya. Karena substansinya di situ, tapi kan ada problem lain yang harus dipatuhi, adalah jangan berkhianat terhadap pimpinan. Gitu. Nah, ketidakberanian ini mungkin didasari oleh itu. Kenapa Ganjar tidak terlalu berani mengambil pilihan-pilihan yang tadi diharapkan publik gitu. Karena dia jangan sampai dilabelingkan sebagai orang yang mengkhianati pimpinannya, orang yang mengkhianati partainya. Sebetulnya dalam hal ini kalau Ganjar benar-benar punya ideologi yang dia selalu sampaikan bahwa tuanku adalah rakyat, dia harus berani mengambil sebuah pilihan. Tidak khawatir dengan stigma-stigma yang akan terjadi pada dirinya. Misalnya kayak, ya sudah, kalau seandainya PDI memang tidak berani atau tidak mau meminang Mas Ganjar, ya biarkan Mas Ganjar yang ngambil pilihan. Toh ukurannya kan demokrasi itulah siapa yang memilih dia. Apalagi dengan demokrasi sekarang ya, one man one vote, itu rakyat, partisipasi publik atau partisipasi rakyat itu kan sangat berarti dalam demokrasi. Ya serahkan ke rakyat, kalau seandainya Mas Ganjar yang mau, tapi emang problemnya politik itu antara mendukung dan menjurumuskan kan tipis jaraknya. Jadi kalau saya begini, Bang Rar ya. Jadi para simpatisan atau voter di PDIP ini masih berpendapat bahwa pemilihan presiden ini masih di tangan partai. Masih di tangan partai maksudnya diwakili oleh DPR gitu ya. Jadi mereka bahwa nanti kalau tidak didukung partai berarti hilang suara. Padahal kan kita tahu pemilih ini kan one man one vote. Nah, ini yang kita minta Mas Ganjar. Kalau ini Mas Ganjar bukan untuk pribadi, kita tahu sekarang ini bangsa meminta, rakyat Indonesia meminta. Karena rakyat Indonesia sudah melihat kinerja Mas Ganjar. Jadi saya berharap Mas Ganjar itu, ayo berani aja, karena yang bukan partai nanti yang menentukan, tapi pada saat pencoblosan rakyat nanti yang menentukan. Nah, jadi ya sudah, kita lihat. Dan malah bisa-bisa, ya kita lihat dah ke depan nanti. Kalau sampai PDI membuang kader yang terbaik ini, ya nanti PDI sendiri akan selesai. Cuma ya gini, kita kan tahu kembali lagi, semoga dengan ya diskusi ringan ini dan nanti ditambah lagi, Bu Mega jangan digantung di last minute lah. Kasihan ini kader yang potensial ini, mau ditanya berulang kali buka survei mau dari mana, kalau saat ini di PDI, kader PDI yang layak jual untuk pilpres besok ini, itu Mas Ganjar. Ini di dalam tubuh PDI ya. Di dalam tubuh PDI tidak ada yang saat ini loh secara survei ya. Ini tidak ada yang mengungguli Mas Ganjar. Jadi tolong jangan dilepas begitu saja ini kader yang potensial yang sangat baik dari PDI. Ya gitu. Ya makanya tadi saya katakan bahwa ini sangat strategis memanfaatkan ketika Nasdem sudah mengambil ekor jas ini dengan memunculkan Anies. Masalah nanti Anies dengan siapa, padahal kita tahu Nasdem itu tidak akan bisa mengusung tanpa PKS, tanpa Demokrat. Walaupun dia belum mengumumkan wapresnya, belum pasti ya karena namanya politik belum mengumumkan. Bahkan Nasdem mengumumkan silakan Mas Anies mencari wakilnya. Kan ini kan merupakan satu tanda tanya besar. Nah, artinya peluang untuk pendamping Anies ini juga yang namanya politik seiring waktu bisa saja berubah. Tapi kita cukup salut dengan Nasdem ini yang langsung berani mengumumkan seorang public figure yang punya suara lah kita bilang pendukung yang sudah mayoritas. Sehingga 2 hari yang lalu ini dimanfaatkan Ganjar ini oleh
apakah itu melalui LSI dimanfaatkan oleh Golkar. Sehingga apapun ceritanya walaupun ini kan kata Mas Gun tadi putri cantik ini, putri cantik primadona desa yang lagi naik-naik daunnya tidak punya kendaraan. Sementara kendaraan ibu kandung belum meminang beliau secara persis. Dan ini akan apa yang disampaikan Bung Bernard tadi akan sangat merugikan partai Bu Mega lah kita bilang partai Wong Cilik ini kan itu. Sehingga memang siapa cepat dia akan mendapat. Dan kalau saya secara berharap itu langsung saja. Karena kemarin Mas Ganjar itu ketika PSI mendukung dia ya sambil guyon lah kan gitu. PSI ini opo sih kan itu. Artinya beliau bukan tidak mau diusung tapi karena dia tahu PSI ini hanya 2% yang tidak memungkinkan untuk. Tapi ketika nanti dalam beberapa hari ke depan ini ketika KIP ini langsung bisa mengumumkan Mas Ganjar dengan Airlangga atau siapapun, ini akan menjadi kerugian besar bagi PDIP. Dan akhirnya PDIP akan ya jangan sampai nanti dengan kejadian, saya kan orang Sumatera Utara, ketika Pilgub Sumatera Utara akhirnya PDIP mengusung tidak bisa berkoalisi dengan partai lain ya, hanya P3 saja terakhir hanya untuk melengkapinya. Yang ini akhirnya Jarod dengan sesama kader PDIP yang akhirnya kalah kan itu. Dan ini akan bisa terjadi ketika Mas Ganjar nanti dipinang oleh KIP. Ini dan pertanyaannya kemanakah PDIP mengusung. Kita tahu ya kalau memang memaksakan Mbak Puan secara survei, secara apapun ini tidak akan elektabilitasnya, kita harus jujur karena ini kan fakta betul. ya. Ya, ini fakta. Bukan kita mendiskreditkan Mbak Puan, kita terlepas dengan segala kelemahan dan kelebihannya, tapi fakta membuktikan ketika dipaksakan PDIP tidak ada lagi jalan, makanya saya berpikir sebelum yang namanya janur kuning mengurai dari Golkar dan PAN ini, ya harusnya Putri Cantik ini segeralah kan itu merah Kan, ini. ya Kalau PDIP tidak, harus mengumumkan. iya, kan nanti seperti yang Bung Noel bilang, jangan nanti ini Putri Cantik, putri kita dipinang orang, akhirnya lamaran bukan ke kita, lamaran sama orang. Pemilih PDIP otomatis kita tahu basisnya itu adalah Jawa Tengah. Kita tidak bisa memungkiri kan Jawa Tengah pemilih terbesar. Saya kira itu Mas Gus yang perlu kita asar ini. Mungkin saya tambahin gini ya. Jadi ada saya rumah di dalam tubuh PDIP ya. Bahwa saya tidak tahu itu apakah Black Campaign buat Mas Ganjar atau apa. Ya lepas itu cuma ini kan rumor kita di luar ya, kita dilihat bahwa Mas Ganjar ini dianggap tidak loyal terhadap partainya gitu ya. Kalau saya berpendapat begini, maksudnya bukan sebenarnya Mas Ganjar loyal. Kenapa loyal? Dilihat dari dia cara memimpin. Ke partainya partai mana maksudnya? Lah PDIP ini kan partai rakyat. Mas Ganjar kerja selama ini mensejahterakan rakyat. Tanya masyarakat Jawa Tengah, masyarakat ya. Jangan kita tanya pengurus partai, kita tanya masyarakat. Masyarakat puas terhadap Mas Ganjar. Artinya masyarakat PDIP menang di Jawa Tengah. Oh, masyarakat jelas Mas Ganjar berkarya untuk PDIP. Yang PDIP mana? Yang rakyat yang katanya Wong Cili ini. Ya kalau mau ditanya ke depan, yang paling penting adalah substansi demokrasinya. Itu harus menjadi pertanyaan kita bersama. Jangan sampai kita malah bergeser dari substansi itu sendiri. Kita kan tidak mau kontestasi 2024 nanti hanya mampu melahirkan para kader politisi. Kita mau kader bangsa ini berkompetisi dalam kontestasi politik, tapi basisnya basis gagasan dan program. Oke. Gitu. Saya mau minta ke Bung Noel, coba yakinkan Ketua Umum PDIP Megawati bahwa sebagai Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania, sosok Ganjar itu adalah modal kuat PDIP. Silakan Bung. Ya PDIP lepaskan ikatan kaki Mas Ganjar. Biarkan Mas Ganjar
berkompetisi dengan Mbak Puan, tinggal biarkanlah rakyat yang menentukan. Nah, kalau PDIP tetap mengekang Mas Ganjar, jangan salahkan rakyat ya. Ketika rakyat meninggalkan partai atau perahu besar itu sendiri. Karena kita lihat hari ini Mas Ganjar ini kan sudah menjadi pilihan rakyat yang nggak bisa terbendung. Atau bahasanya itu Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah ketika ini sudah menjadi kehendak rakyat, siapa yang mau ngebendung? Gitu loh. Mau dibendung dengan cara apa lagi? Terkecuali Mas Ganjar, maaf, ada sesuatu yang mengganjal dia, misalnya dia kasus korupsi, kasus apa. Ketika kejadian itu, mungkin itu satu-satunya yang bisa mengganjal Mas Ganjar. By incident kan. Kalau di luar itu semua, rakyat ini udah gak bisa dibendung. Dengan cara apa lagi, gak bisa. Gitu loh. Ini udah apa ya, jangan sekali-sekali bermain dengan namanya kehendak rakyat. Silakan aja. Kalau memang rakyat punya cara tersendiri dalam membuat sanksi ya, membuat sanksi kepada partai. Mungkin dia tidak terstruktur, tapi dia punya suara. Bentuk sanksinya apa? Dia tinggalkan tuh partai. Betul. Itu. Ya. Itu pilihannya. Apa misalnya kayak apalagi ini ya. Nanti itu kelompok milenial itu, suara di kelompok milenial untuk 2024 itu sekitar 54% dari suara pemilih. Nah, suara 54% ini suara milenial ini hari ini hampir mayoritas itu menyukai Mas Ganjar dengan program-programnya, misalnya kayak berkaitan dengan apa? Korupsi. Lantas apa? Kesejahteraan. Dua ini aja cukup. Lapangan pekerjaan. Harapan, artinya semua itu harapan kan. Dan itu bukan janji, tapi itu program yang sudah dipraktekkan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Gitu. Nah kalau kemudian ada framing bahwa Mas Ganjar tidak loyal ke partai dan bla bla, kan loyalnya dia ke rakyat, bukan ke partai. Nah partai itu kan bekerja untuk rakyat. Kalau logikanya untuk partai, kecenderungannya untuk korupsi itu tinggi. Jangan dipaksa dong Mas Ganjar untuk korup. Itu dia. Gitu. Kita mau Mas Ganjar ini dikader untuk apa? Untuk bekerja untuk rakyat. Bukan bekerja untuk korup. Makanya ya kita miris ya ketika kaki Mas Ganjar ini masih diikat terus oleh partai. Kita khawatir terus akhirnya. Akhirnya apa? Ketidakpastian terus yang dilakukan oleh partai ke Mas Ganjar yang sampai detik ini menjadi pertanyaan, ini Ganjar ini siapa partainya? Kita ini kan selalu meyakinkan publik. Dan saya selalu meyakinkan Bu Mega. Bu Mega ini kan punya pengalaman politik lah ya, yang sudah mumpuni. Ini perempuan tangguh, saya lihat Bu Mega ini ketua umum paling tangguh di antara semua ketua umum. Berapa banyak partai-partai lain udah gonta-ganti ketua umum. PDIP tidak. Apa? Karena ikonik perempuan yang tangguh, yang menjaga ideologi partai, kemudian keberpihakannya juga tidak bisa diintervensi. Apalagi dengan kita lihat beberapa lembaga survei. Bu Mega itu orang yang tidak buta, menutup mata, menutup telinga terhadap kehendak rakyat itu. Makanya saya yakinkan sekali lagi bahwa Bu Mega tidak akan pernah mengambil keputusan yang salah untuk 2024. Makanya nanti 2024 itu pilihannya adalah Mas Ganjar. Kenapa saya bilang kalau Bu Mega tidak suka dengan orang, jangankan untuk satu meja makan. Depan rumahnya aja udah pasti tidak suka. Artinya apa? Bu Mega itu sangat sayang terhadap Mas Ganjar. Kalau bicara tentang emosional ya, memang dia akan memilih Mbak Puan secara emosional karena anak biologisnya. Tapi politik kan bukan bicara tentang emosionalitas, Tapi Bang Manuel, rasionalitas. Rasionalitas itu apa? Terukur dengan hari ini beberapa mayoritas lembaga survei itu elektabilitas Mas Ganjar itu selalu teratas
Dan kedua, dampak elektoralnya di antara semua itu. Dan ketiga yang penting apa? Yang namanya logika partai adalah bagaimana mendapatkan kemenangan dalam mengambil hati rakyat. Itu menurut saya Mas Gun. Tapi Bang Noel, jadi gini, kalau ini kan yang sudah sering terjadi ya sudah selama inilah. Bu Mega itu di last minute baru menentukan pilihannya. Nah, sedangkan kita ini kan ya melihat semoga apa yang tadi Bang Noel sampaikan betul Bu Mega bisa pilih Mas Ganjar. Tapi kalau digantung yang kita sayangkan adalah kita ini tidak bisa berspekulasi dalam kepemimpinan negara. Ini bicara negara Betul, ya. betul. Ini bicara negara karena kita semua ini demi kesejahteraan kita semua. Nah, kalau untuk Putri Cantik sudah seperti yang disampaikan oleh Mas Gun tadi, betul saat ini siapapun tanya Mas Ganjar nih elektabilitasnya tinggi. Nah, cuma apakah nanti di last minute itu Bu Mega ambil Ganjar? Ini yang jadi di kita, di masyarakat, di kita ya, di beberapa teman-teman ini. Apakah benar Bu Mega ini betul bisa ambil Ganjar? Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Karena semua orang tidak bisa menebak apa isi hati Bu Mega. Nah ini yang nanti dipikir saja. Makanya tadi saya sampaikan ya, kalau saya pilih ya sudah, kalau cepat Mas Ganjar, kalau bisa keluar. Saya pikir Pak Prabowo itu saya lihat berapa hampir belakangan ini dia lihat ya dia bisa pinang Ganjar dan kemungkinan besar ke situ Prabowo Ganjar. Kalau saya gitu Bang Lele. Karena kita lihat ya gini lah, nggak mungkin tadi yang saya sampaikan. Secara emosional mungkin Mega akan memilih anaknya. Tapi partai itu rasional Pak. Sangat rasional. Ukuran rasionalnya di mana? Ada beberapa lembaga survei itu hasilnya Mas Ganjar selalu teratas. Kedua ini bicara tentang elektoral. Mau siapa yang diinginkan Oke, oleh gini. partai kalau seandainya elektabilitas dan tidak punya juga dampak elektoral. Oke, Bung Noel. Jadi tadi pesan ke Bu Mega sudah. Tapi kalau ngelihat fakta di lapangan yang terjadi, Puan ini didorong oleh elit-elit PDIP karena sebagai calon pengganti Megawati Soekarno Putri, nah Puan didekati nih sama elit-elit. Akhirnya didorong-dorong untuk jadi capres. Mungkin ada pesan untuk para elit-elit PDIP untuk jangan seperti itu dari Bung Noel. Silakan. Oke, tadi pertanyaan itu menarik. Kemarin seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu ada kelompok elit di Senayan, fraksi yang membuat yang namanya Dewan Kolonel. Kemudian kita merespon dengan membuat Dewan Kopral. Nah akhirnya itu disanggah bahkan membuat Mega sedikit marah dengan adanya Dewan Kolonel. Nah Dewan Kolonel ini adalah kelompok-kelompok elit pendukung Mbak Puan. Sampai menurut saya Bu Mega dan Pak Sekjen sedikit tidak nyaman dengan kehadiran Dewan Kolonel ini. Artinya apa? Suara kelompok-kelompok elit ini ternyata Bu Mega marah tuh. Artinya apa? Mereka yang selalu menggaungkan suara-suara elit ini, Mega tidak nyaman. Mega lebih suka dengan suara siapa? Suara rakyat. Makanya kita bentuklah namanya Dewan Kopral. Dewan Kopral itu apa? Komando Perjuangan Rakyat Jelata. Itu. Nah, ketika Dewan Kolonel sudah dibubarkan dan mandek, kita lihat artinya kalah sebelum bertarung, ya kita sih senang-senang aja. Padahal kita mau menjadi mitra pertarungan dalam sebuah gagasan. Ini menarik nih antara Gitu. elit dan bawah. Nah, Kalau Bung Noel ini mengakomodir tadi kelompok-kelompok bawah dengan Ya. Dewan Kopral. Nah tanggapannya Bung Yani nih, antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral, ataukah para elit ini sebenarnya ingin mendorong Puan ke jurang atau seperti apa? Kan gitu. Sementara Jadi- Dewan Kopral ini ingin menyelamatkan tadi PDIP. Ya saya baru tahu juga ini Kopral ini Komando Perjuangan rakyat jelata. Rakyat Jelata ya. Memang Bung Noel ini dari dulu memang memperjuangkan rakyat jelata kan. Saya melihat, saya kembali saja bahwa dari 3
teratas secara survei Prabowo, Anies dan Ganjar ini. Yang dua ini sudah jelas pakemnya. Prabowo sudah jelas pakemnya, sudah bisa kampanye, sudah bisa sosialisasi. Anies walaupun belum lengkap perahunya, tapi sudah declare menjadi calon presiden. Sekarang Ganjar Pranowo ini adalah putra dari kader PDIP yang saya yakin karena komitmennya sehingga ada kalimat dia kemarin itu mengatakan apa sih ketika PSI mendukung. Dan hari ini juga ketika sudah disandingkan punya survei yang tertinggi, sampai hari ini saya belum mendengar ada respon dari Mas Ganjar, ya, artinya respon dia ketika dia, kalau dia memang tidak kader yang militan terhadap PDIP, pasti ini akan dia sambut, minimal dengan komentar ya, kalau partai meminang saya, ya monggo, kan ya biasa, beliau juga biasa bercanda. Artinya ini beliau tetap menanti kebijakan dari Tengku Umar, dari Ibu Mega supaya segera, ini perang sudah dimulai, ini rakyat sudah menunggu, ini sampai Dewan Kopral juga sudah ada, ini kan perjuangan rakyat Dewan Kopral ini sudah menunggu ketika ada Dewan Kolonel yang notabene untuk Mbak Puan, ada Dewan Kopral yang menunggu pencetusan itu. Seharusnya sinyal ini sudah dibaca oleh Bu Mega. Kenapa? Jangan salah ya, ini sudah bulan 10, hampir bulan 11. Pendaftaran capres itu di bulan September tahun depan, hanya 11 bulan lagi. Dan itu Oktober, artinya hanya 12 bulan full. Dan itu 3 bulan sesudah itu, Februari itu sudah perang di atas ring. Artinya walaupun kita tahu PDIP punya kendaraan yang 20% hari ini 19,8%, tapi ini akan kembali ke Dewan Kopral, maksudnya Dewan Rakyatnya. Ketika rakyat ini nanti seperti Bung Noel bilang tadi, rakyat ini akan ada kejenuhan. Ini putri kita kok nggak nikah-nikah, nggak kawin-kawin, nggak dipinang-pinang, padahal ini udah putri tercantik kan itu. Makanya saya sangat salut ini dengan KIP yang sudah memanfaatkan momen ini, sudah memberi sinyal kalau lu memang nggak diterima di sono, lepas jeratan kaki, kita siap. Dan survei membuktikan tertinggi hari ini pasangan Ganjar dengan Airlangga. Masalah nanti apakah Airlangga dengan Ganjar, tapi saya melihat dengan situasi politiknya otomatis kalau Ganjar itu bersedia dipinang oleh Golkar dengan PAN, kita tahu Golkar PAN ini kalau ditambah P3 sebagaimana itu sudah mencukupi bahkan lebih dari kuota. Dan kita tahu di situ ada nasionalis, ada PAN yang berbasis Muhammadiyah, ada P3. Dan ini akan bisa, ya prediksi saya akan bisa menghancurkan PDIP. Ya mohon maaf, kenapa? Karena seperti Bung Noel bilang tadi, dari Dewan Kopral ya imam kami kan Pak Ganjar. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa situasi politik di negeri ini, keterikatan dengan partai, dengan keterikatan chemistry kepada idolanya, itu akan jauh mengalahkan idealisme partai. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi ya 2019, 2014, ketika dia bukan kader partai, tapi ketika diidolakan. Dan itu apa pengalaman dengan DKI juga, Ahok waktu itu yang lama digantung, akhirnya makanya kalau saya melihat itu bagus ya Dewan Kopral itu. Saya pun baru tahu kepanjangan Kopral itu, Komando Perjuangan Rakyat Jelata. Ya mudah-mudahan Kopral bisa mengalahkan Kolonel lah Pak Nul ya. Udah kalah dengan Kolonel. Iya. Saya kira itu Mas Gun bincang kita untuk Pak Ganjar Pranowo ini. Oke. Makin menarik ini kan diskusi. Cuman tadi yang belum terjawab tadi nih. Mungkin secara tidak langsung kalau ngelihat bahasa tubuh dari Pak Jokowi sendiri emang cenderung ke Pak Ganjar. Jadi begitu deklarasi tiba-tiba Pak Jokowi juga menemui Ganjar di Jawa Tengah. Jadi indikasi seorang Jokowi mendukung Ganjar itu juga banyak hambatan kalau saya lihat kan. Pak Jokowi hari ini diganggu lah dengan isu-isu yang entah berantah lah. Gimana Bung Noel? Itu sebetulnya sih Jokowi soal isu-isu yang kemarin ijazah itu mah isu kecil ya. Jokowi udah terbiasa dengan isu yang besar.
Ya, Betul. isu kecil. Nah, tugas Jokowi kan bukan menghadapi isu kecil. Tugas Jokowi adalah mengerjakan hal-hal yang besar buat bangsa ini. Salah satunya apa? Pembangunan infrastruktur dan apalagi ya namanya revolusi mental. Nah, itu tugas besar Jokowi. Bukan persoalan ngurusin hal kayak begitulah. Itu nggak terlalu susah nge-trackingnya. Nggak terlalu juga susah untuk mendapatkan informasi validnya. Semua terdokumentasi. Jadi sekali lagi ya biarkan Jokowi mengejarkan tugas-tugas besar buat bangsa ini. Tuh. Gitu seperti itu Mas Gun kira-kira. Oke, ke Bung Bernard lagi nih Bung. Mungkin nih kita udah hampir mau 1 jam, mungkin ada sesuatu yang terbaik lah untuk bangsa ini. Jadi banyak sosok-sosok yang terbaik, bagus untuk menjadi calon presiden. Ada Prabowo, ada Ganjar Pranowo, Anies dan yang lain-lain. Silakan mungkin untuk closing Ya saya statement-nya. tertarik tadi Mas Gun kan sempat tercetus sih di Prabowo Ganjar ya. Iya, Prabowo silakan. Ganjar ya. Saya dulu juga nyebut nama Ganjar itu Ganjar Prabowo gitu. Sempat. Jadi gini, kita lihat sekarang yang sudah lolos ini ya Mas Gun ya. Saya yang sudah lolos ini kan udah jelas. PDI sendiri. Nah, yang sudah sekarang kita semua sama tahu itu Gerindra itu kan sudah pakemnya sama PKB. Itu udah jelas. Jadi kalau di PKB ini orangnya legowo lah. Mereka standar aja, mereka tuh baik, bagus. Jadi mereka tahu berdasarkan dia ke depan. Kalau sampai yang seperti tadi diulas oleh panjang lebar oleh Bang Noel, depan ini kalau sampai Enggak, pertanyaannya Ahmad Yani, lebih cocok Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar? ini kembali lagi tadi gini Mas Gun. Harus Ini clear yang itu, punya harus jelas itu. ini mau tidak mau kita kembali lagi bahwa Indonesia ini punya aturan main. Ya, aturan mainnya jelas biarpun elektabilitas itu Mas Ganjar tinggi, tetap yang namanya tiket dan kapal itu ya tetap kapten lah. Ya, itu kapten. Biasanya kan gitu. Dan kita tahu kalau ya 2 kapal ini ya Gerindra dan PKB itu kapten yang selama ini didukungkan kan udah jelas bahwa itu Prabowo. Nah, jadi Mas Ganjar ini kan yang tadi kenapa dia bisa digandeng lompat ke Pak Prabowo. Dua-duanya ini adalah saat ini mereka orangnya Jokowi. Kenapa bilang orang Jokowi? Karena Pak Prabowo adalah pembantunya Jokowi. Kan jelas. Jadi kemungkinan meneruskan agar ini meneruskan pembangunan yang sudah dirintis Jokowi. Kita gini Mas Gun, itu nanti kita kembali pada negara ini sejak hilangnya GBHN, kita tidak punya arah kemana gitu. Jadi memang harus ada yang meneruskan pembangunan yang sudah dirintis oleh presiden. Contoh, kemarin SBY sudah bagus 10 tahun. Ternyata setelah itu tidak ada lagi lari. Nanti akhirnya klaim-klaim lagi. Nah, kalau ini kan jelas, kalau seandainya ini nanti besok, kita kan menghendaki, kita ini sama-sama cinta NKRI. Kita mau pembangunan ini terus berjalan. Dan Enggak, kita itu saya potong itu. Yang pekerjaan SBY itu jalan tol yang mangkrak diteruskan kok. Oleh Pak Jokowi. Iya. Ya, jangan itu banyak pekerjaan itu jalan Papua juga. Oh, tapi kan diteruskan, nanti Pak. klaimnya kan balik lagi Bang Yani. Klaimnya lagi, itu dari klaim-klaiman. Lebih baik ini di jalan yang tanpa nanti di ujungnya tanpa ada klaim-klaiman. Jadi perang itu. Jadi saya kembali Mas Gun bahwa tentang tadi siapa kapten. Kembali kan itu pertanyaan Mas Gun. Ya kapten ya udah jelas lah. Kapten pasti. Tapi kalau rakyat meminta Ganjar, Kan kembali lagi Legowo Indonesia nggak nih ini punya Prabowo? aturan main. tapi Indonesia. Legowo nggak Prabowo, kan semua ada di tangan rakyat. Oh, kalau itu Suara rakyat, saya suara pikir- Tuhan. Ya, saya pikir kan Pak Prabowo sudah kemarin di PDI diwakil sekali sudah coba. Pasti ya beliau ini mungkin periode terakhir ini kali untuk jadi presiden kalau mau jadi nggak mungkin jadi wakil. Pasti dia itu. Nah ini kembali lagi. Kalau mungkin tadi bahwa Bung Ahmad Yani mengatakan di Golkar mungkin bisa Ganjar ke Airlangga. Karena apa? Surveinya itu kan 3 saat ini. Anies, Ganjar dan Prabowo. Nah itu bisa. Tapi kalau sudah ini yang survei 3 ini bersanding, ya jelas lah yang punya kapal lah.
yang punya kapal Prabowo. Ya bukan, Ganjar ini kan gitu. tema kita tentang Ganjar primadona yang diperebutkan. Saya tertarik tadi karena muncul di sini wacana Prabowo Ganjar ini. Saya terpikir ya kalau Bung tadi kan katakan Mas Gun kan ada peluang bahwa ini ada kesinambungan karena Ganjar akan cenderung meneruskan apa Pak Jokowi Estafet Pak dan Jokowi. ini akan menyelesaikan permasalahan cebong dan apalah ya kadrun lah ya selama ini. Oh, ya. Dan kalau itu terjadi dan dapat kita yakinkan itu pasti akan selesai dalam satu putaran. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Mas Ganjar nanti kemanapun tidak dipinang misalnya, Prabowo ini kan ya kita tahu beliau ahli strategi dan dia melihat situasi ketika Anies sudah muncul, dia harus ambil pakem yang jelas. Ya kita tahu walaupun Caimin ini sebagai calon presiden, wapres lah, tapi elektabilitasnya pasti beliau akan melihat ini dan dia punya kepentingan terhadap kepentingan Jawa Tengah karena ya kita tahu bahwa PKB itu mayoritas di Jawa Timur ya secara basis partai. Ya memungkinkan saja apa yang saudara wacanakan itu walaupun saya lebih cenderung kepada Ganjar Airlangga ya. Tapi peluang-peluang ini kesimpulannya sebenarnya bagaimana PDIP segeralah kan Ya, itu itu juga. segeralah menentukan supaya memang pertarungan politik 2024 ini sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat, munculnya 3 figur yang kita tahu sekarang ada Anies, ada Ganjar, ada Pak Prabowo ya pemain lama lah kita bilang yang tampil kembali. Sehingga memang rakyat ini sudah bisa memastikan, sudah bisa melihat, sudah bisa memperhatikan kandidat-kandidat yang dia pilih. Artinya hari ini kita undang GP Mania juga. Saya semangat ini karena memang kita melihat secara realitas ini Mas Ganjar ini putri tercantik yang sudah punya survei tinggi tapi hari ini belum diputuskan oleh PDIP kemana tokoh Jawa Tengah ini akan berlabuh. Kalau saya secara pribadi berharap berlabuh ke Selipi kan begitu. Kenapa? Karena ya saya secara pribadi juga adalah simpatisan kuning kan itu ya Mas Gun ya. Ya, Silakan Bung Noel. gini, kalau mau kita lihat nih kan semua ada dua kekuatan antara rezim partai dengan rezim lembaga survei. Kalau rezim lembaga survei kan hasil apa yang mereka riset yang akhirnya menunjukkan Mas Ganjar memiliki elektabilitas teratas. Nah, kalau Mas Ganjar ini memang secara elektabilitas tinggi, tapi memang tidak memiliki partai. Yang menarik itu sebetulnya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu punya elektabilitas dan punya partai. Nah, kenapa dia berani? Pertimbangannya dia punya yang namanya elektabilitas, modal itu ada. Kedua, dia juga punya partai. Nah yang gak enak ini kan dua. Nah sekarang yang rada mendingan itu Anies. Anies sekarang sudah dipinang oleh partai. Pak Ganjar sampai detik ini tidak ada. Kalaupun ada kemarin PSI. PSI secara partai organisasi bagus ya. Bagus. Tapi yang tidak non parlemen. Nah kemarin sudah ada juga declare P3. P3 secara bulat sudah mendukung dukungan politiknya ke Mas Ganjar. Nah ini kan secara psikologis menambah lah ya harapan bahwa 2024 itu Mas Ganjar kemungkinan sudah ada sedikit tiket. Sedikit tapi kan belum full gitu. Kita kan pengen mendapatkan full tiket. Ya makanya saya katakan ya mudah-mudahan akan nyangkut di Selipi kan itu. Ya itu harapan kita semua lah. Kalau seandainya P3, kemudian Golkar, PDIP, PAN, belum lagi nanti partai-partai yang lain. Ini kan menarik sih, harapan saya sih, saya nggak mau terjebak dengan beberapa banyak kandidat. Gitu loh. Yang paling penting adalah bagaimana substansi 2024 itu terisi dengan gagasan dan program yang bisa dinikmati oleh rakyat. Dan mungkin yang pesan kita juga paling satu, jangan sampai kejadian di 2019 itu terulang lagi. Nah, Akhirnya antara saudara bisa baku musuh itu sangat-sangat buruk lah. Itu tugas kita bersama sebetulnya.
Om dan Yani juga, sampaikan kepada publik bahwa narasi besar bangsa ini bagaimana penguatan demokrasi. Demokrasi itu bukan bagaimana soal memilih siapa, tapi bagaimana keadilan, bagaimana kesejahteraan itu bisa didapat oleh rakyat itu sendiri. Jadi jangan memahami demokrasi itu hanya soal memilih. Itu kan persoalan demokrasi yang prosedural. Pemilu itu adalah instrumen demokrasi yang prosedural, bukan substansi. Substansinya adalah bagaimana rakyat itu mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan masa depannya, mendapatkan keadilan dan apa yang diharapkan rakyat itu sendiri. Jadi jangan kita terjebak dengan demokrasi yang sifatnya teknis aja tanpa melihat sebuah substansi. Itu Mas Gun. Oke, ada mungkin tambahan dari Iya, Bung Yani? makanya Mas Gun, ya pemirsa EGTP lah. Kita kan beberapa diskusi ini kita berharap EGTP ini akan memberikan masukan-masukan kepada publik, masyarakat, kepada para elit-elit politik termasuk juga masyarakat supaya bisa menilai, melihat, memperhatikan sehingga nanti di 2024 di Februari itu bisa menentukan pilihannya sesuai dengan track record, kemudian juga kemampuan mereka. Saya dari awal cenderung mengatakan gabungan antara Ganjar Airlangga atau Airlangga Ganjar ini akan sangat ideal. Kenapa? Karena memang kita melihat Ganjar ini adalah tokoh daerah, gubernur di satu daerah sama dengan Anies. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa Ganjar ini secara skala nasional juga tidak pernah menteri, tidak pernah secara walaupun dia pernah DPR akan digandeng oleh tokoh nasional seperti Airlangga. Kita harus akui sebagaimana Bung Nol bilang tadi, ada yang punya partai elektabilitasnya kecil, ada yang elektabilitasnya tinggi tapi tidak punya partai. Maka saya lebih cenderung, lebih sangat mendukung dan sangat-sangat apresiatif terhadap apa yang hasil survei. Ini kan fakta yang mengatakan kemarin ketika Airlangga bergabung dengan Ganjar, ketika Ganjar tidak dipedulikan oleh, ya dalam tanda petik ya, tidak dipinang, tidak dipedulikan dan tidak segera dideklarasikan oleh partainya yang sangat dia sayangi dalam tanda petik ini akan menjadi satu dinamika baru terhadap pilihan rakyat. Ada Anies di seberang sana dengan AHY, di seberang kita sudah tahu ada Mas Prabowo dengan Caimin, dan di sini akan sangat seksi ketika ada Ganjar Airlangga atau Ganjar Airlangga Ganjar. Ini akan lebih menarik dan akan menjadi apresiasi terhadap masyarakat memilih siapa di antara tiga kandidat ini nanti kalau tiga. Dan kalau prediksi kita ketika ini terjadi bisa saja karena PDIP itu bisa mengusung satu kandidat. Ketika ini tiga tidak menutup kemungkinan. Ketika ini nanti Putri Cantik sudah dipinang orang, ya bisa jadi mungkin Mbak Puan dengan Andika, Mbak Puan dengan Erik, ya ini bisa-bisa saja, atau dengan Gubernur Jawa Barat, ini kan bisa terjadi. Tapi ketika Mas Ganjar ini sudah di clear sebagai calon presiden, ini akan sangat menarik terhadap fenomena politik 2024 yang kita harapkan sebagaimana pesan kita semua agar masyarakat ini tidak lagi mengulang 2019. Marilah kita berpikir jernih, melihat, memperhatikan figur-figur mana yang punya track record, yang punya kemampuan, yang punya janji, yang bisa mewujudkan janji-janjinya ke depan. Terakhir mungkin saya perlu tanggapi tadi apa kata Mas Gun, kemana arah Pak Jokowi selaku presiden incumbent hari ini. Sinyal ini sudah beliau tunjukkan ketika kemarin Mas Ganjar, ya walaupun ini kita tahu Pak Jokowi ini bagaimana memberi sinyal-sinyal. Beliau itu memang tidak banyak ngomong, tapi gerak tubuhnya sudah bisa memberi arah kepada kita semua. Artinya Mas Ganjar ini punya peluang besar, punya elektabilitas, dan ya insya Allah memang Pak Jokowi bisa fight betul mengusung beliau kan begitu di tempat yang tepat. Sebagian Mbak Nur, alhamdulillah kalau memang nanti PDIP, Golkar, PAN, P3 ini bisa satu koalisi. Saya kira itu dari saya, Pak Gun. Oke, terima kasih. Cukup? Sudah ada tidak tambahan? Ya, saya rasa cukup.
Oke, terima kasih Bung Ahmad Yani, Bung Noel, Bung Dan Mas Bernard. Gun. Semoga bisa mencerahkan dan bisa menjadi acuan pimpin bangsa ini, pimpinan parpol, bahwa pimpinan-pimpinan parpol harus bisa melihat siapa primadona terbaik untuk memimpin bangsa ini. Demikian pemirsa EZ TV, bincang-bincang dengan tokoh eksponen pemuda Indonesia. Semoga bisa mencerahkan untuk pesan Ibu Megawati, harus bisa didengar juga dari Bung Noel selaku Ketua GP Mania, dan Bung Bernard, dan Bung Ahmad Yani. Semoga bangsa ini bisa memilih pemimpin bangsa terbaik di 2024. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam pemuda Indonesia.